Blessed to Bless Ministry kembali memulai lagi Zoominar seperti ini. Dan senang sekali begitu banyak teman-teman yang bergabung dari seluruh Indonesia. Kami sangat senang melihat antusias dari teman-teman untuk kita sama-sama belajar, sama-sama diperlengkapi. Oke. Ya, kami penyelenggara dari acara ini adalah tim Blessed to Bless Ministry, yang mana visi pelayanan kami adalah memperlengkapi setiap orang dalam hal pertumbuhan rohani melalui pelayanan holistik yang relevan. Oke, mungkin di-share ya, akan di-share ya. Silahkan Kak Dede bisa tampilkan. Ini visi pelayanan kami dari tim Blessed to Bless Ministry. Ya, lalu misi kami adalah yang pertama memproduksi lagu-lagu rohani yang membangkitkan iman kepada Kristus. Lalu yang kedua, mengadakan pelayanan secara online maupun onsite dalam bentuk webinar dan talk show seperti yang kita adakan pada malam hari ini. Dan yang berikut, misi kami adalah mengadakan fellowship yang membangun kehidupan doa dan kepercayaan dalam pelayanan pastoral untuk tujuan bertumbuh bersama. Jadi kami ada juga Blessed to Bless Pray, B2B Pray ya. Kami ada membuat suatu kelompok kecil di mana di situ kita berdoa bersama, menaikkan pujian penyembahan, saling berbagi kesaksian yang menguatkan. Nah, kurang lebih itulah kegiatan kami dari Blessed to Bless Ministry. Dan tidak memperpanjang waktu lagi karena memang malam hari ini kita kedatangan pembicara yang begitu luar biasa. Malam hari ini, teman-teman, kita akan menerima materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Mundi Sabda Hardining Tias, yang dikenal dengan sapaan Mbak Ning, nama bekennya ya, Mbak Ning. Beliau adalah konselor dan juga penulis dari beberapa buku yang luar biasa. Dan malam hari ini kita akan mendengar materi dengan tema Semua Karena Cinta. Ya, kami persilakan Mbak Ning, kami berikan kesempatan. Terima kasih untuk panitia yang sudah memutarkan video perkenalan saya. Nah, tadi ya, yang terakhir, bagian terakhir itu sebelum akhir ya, beberapa slide yang sebelum terakhir itu saya menekankan bahwa Tuhan itu tidak kekurangan akal untuk membuat brokenness saya, maksudnya kehancuran hidup saya dibentuk ulang menjadi sesuatu yang indah, yang lebih apa ya, yang nggak malu-maluin gitu ya. Oke, saya akan membagikan pengalaman hidup saya yang sudah saya tulis sebenarnya dalam buku Semua Karena Cinta ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Kak. Sudah Kak. Sudah ya, oke. Nah ini memang dari dulu saya bingung mau memberi judul. Saya tuh seneng nulis buku, pinter nulis buku, tapi nggak pernah bisa bikin judul. Judul pasti dikasih sama orang. Nah ini judul ini juga diberikan oleh mentor saya dulu, Pendeta Julianto Simanjuntak. Nah, dikasih judulnya Semua Karena Cinta, dihanyutkan cinta duniawi, diselamatkan oleh cinta ilahi. Nah, ini adalah lebih ke pengalaman hidup saya. Ya, pengalaman hidup saya memulai cinta dengan cara yang salah, yaitu saya jatuh cinta pada pandangan pertama karena ketampanan dan penampilan luar seorang laki-laki yang dulu saya berpikirnya praktis ya. Waktu di kampus dulu saya bilang pokoknya aku harus dapat cowok ini. Terus teman-teman tanya, emangnya kenapa cowok ini? Ya setidaknya dia nggak malu-maluin kalau diajak nonton bioskop gitu ya.
Jadi teman-teman kampus saya kalau ketemu suka nanya, bagaimana, apakah pasanganmu sekarang masih bisa diajak nonton bioskop gitu ya? Sering ledek saya seperti itu. Nah, saya terbuai karena merasa dibutuhkan atau sebagai pahlawan penyelamat. Jadi ini ada seorang cowok tampan gitu ya. Saya bilang penampilannya itu sempurna. Bahkan di keluarga saya sampai dibilang dia mantu yang paling tampan gitu. Dan tapi dia ceritanya mendekati saya dengan cerita-cerita yang menyedihkan, yang dia kurang ini, kurang itu, maksudnya kurang kasih sayang dan sebagainya. Dan saya merasa dia membutuhkan saya sebagai penyelamatnya. Kemudian kami terjebak dalam romantisme ya, seperti pacaran ala duniawi ya, pacaran, sering pergi ke tempat-tempat wisata, ya kencan, sentuhan fisik, kissing, ya cium cipika-cipiki lah gitu. Kemudian saya mencari pembenaran dengan mengatasnamakan pekabaran Injil. Jadi waktu itu teman-teman sudah bilang, jangan, dia kan dia non Kristen. Tapi saya bilang nggak apa-apa, karena aku akan membawa satu jiwa untuk Tuhan gitu. Kemudian waktu itu saya doanya doa saya juga, saya nekat. Saya tahu kan harusnya kalau doa itu kan bilang ya, bahwa Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tetapi saya bilang, Tuhan untuk hal-hal lain biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi untuk masalah jodoh, biarlah kehendak-Ku yang jadi. Doanya nekat banget ya. Nah, ini ada sinyal-sinyal yang terabaikan. Karena apa? Karena saya sudah terlanjur jatuh cinta. Kata orang kan kalau sudah jatuh cinta itu, tai kucing rasa coklat gitu ya. Nah, itulah jadi yang ada sinyal-sinyal yang harusnya diwaspadai tapi saya abaikan. Yang pertama, sejak saya pacaran dengan pria tampan itu, menjauhkan saya dari teman-teman persekutuan. Karena apa? Biasanya dulu di kampus itu malam minggu itu waktunya untuk PA, tapi saya sibuk pacaran, gitu ya. Saya pikir PA bisa kapan-kapan, tapi untuk kalau ini enggak saya lakukan sekarang nih, keburu disamber cewek lain, gitu. Kemudian komentar, sebenarnya banyak sekali komentar negatif dari sahabat dan keluarga saya, karena kebetulan waktu itu kakak saya itu satu kampus dengan saya dan pacar saya ini. Komentarnya negatif, tapi saya bilang saya nggak mau dengar orang. Saya mau dengan pertimbangan saya sendiri. Kemudian saya juga pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak lihat bahwa pernikahan orang tua pacar saya itu tidak harmonis, syarat dengan konflik. Bahkan saya ketika main ke rumahnya pun biasa itu lempar-lemparan piring gitu ya. Ada KDRT, terus papanya itu, papa pacar saya itu sering kabur dari rumah gitu. Kalau lagi ngambek sama istrinya kabur, tapi kalau istrinya yang ngambek juga gitu, sering kabur ke rumah orang tuanya. Dan ini ternyata mengakibatkan kepahitan untuk anak-anaknya. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, nanti saya bisa membereskannya. Kemudian pacar pernah mendua hati saat LDR, karena waktu itu saya lulus lebih dulu, terus saya kerja di Jakarta, dia masih ada di kota tempat saya kuliah, di Salatiga gitu ya. Tapi saya bangga loh, karena dia mendua hati, terus dia pilih saya gitu. Waktu saya tantang, kamu pilih dia atau pilih saya? Dia pilih saya gitu. Wah, itu saya bangganya luar biasa, merasa tersanjung, merasa terpilih itu. Berarti saya lebih baik dong dari dari cewek saingan saya itu gitu ya. Kemudian pacar saya pernah melakukan hubungan atau pacaran yang intim dan tapi mengaku sudah bertobat. Dia kan kalau pacaran suka bilang ya, dulu sebelum sama aku gimana pengalamanmu? Terus dia cerita bahwa dia pernah melakukan hubungan intim dengan selama pacaran, tapi sudah bertobat kok. Dia bilang gitu. Oke, saya pikir ya udahlah, nggak usah mempermasalahkan masa lalu. Waktu itu saya pikir seperti itu ya. Memang benar ya kata orang yang kalau sudah
jatuh cinta gitu ya, sudah apa namanya, itu jadi gelap mata ya. Nah, ini kemudian ada mimpi-mimpi atau irrational belief saya ya, atau apa ya, kepercayaan yang salah dari saya gitu ya. Saya merasa bahwa dia pasti bisa menjadi laki-laki baik seperti ayahku, karena saya ngefans sekali dengan ayah saya. Ayah saya itu seorang yang penyabar, lembut gitu ya, sederhana gitu. Nah, saya penuh kasih sayang juga gitu. Saya berpikir bahwa ini laki-laki pasti nanti bisa menjadi seperti ayahku gitu ya. Saya nggak berpikir bahwa dia ada kemungkinan besar untuk menjadi seperti ayah dia yang kasar. Tapi saya bilang enggak lah. Setelah nikah dengan aku pasti dia bisa aku pengaruhi, bisa aku ubah menjadi seperti yang aku mau. Kemudian saya merasa saya tidak peduli dengan masa lalu dan latar belakang keluarga pacar saya. Toh saya menikahi dia, bukan menikahi keluarganya. Saya merasa saya sanggup memangkas pohon itu dari akarnya. Saya bilang saya cabut dari akarnya, terus saya bawa pindah ke keluarga saya, keluarga baru maksudnya. Saya merasa bisa seperti itu. Nah, kemudian saya merasa ada kok minus kali minus itu bisa plus gitu ya. Jadi saya punya kepahitan dengan ibu saya gitu ya. Dia juga punya kepahitan dengan ayahnya. Tapi waktu itu saya yakin kami berdua bisa memulai hidup baru dengan meninggalkan masa lalu, kemudian buka lembaran baru. Dulu saya pikir bisa gitu ya. Kemudian selama saya memiliki apa yang dia butuhkan, saya berpikirnya gitu ya, prinsipnya selama saya masih memiliki apa yang dia butuhkan, yaitu figur ibu gitu ya, dia memang kehilangan figur ibu juga gitu, maka dia tidak akan meninggalkan saya. Saya berpikir seperti itu. Ini tentu keyakinan diri saya yang salah ya. Kemudian saya merasa bahwa pernikahan itu bisa dibangun atas gairah cinta. Dia yang menggelora, yang saya pikir nggak akan ada habis api cintanya. Dan komitmen saya pikir saya komit untuk mempertahankan, dan dia dengan gelora cintanya yang menggebu itu, saya pikir bolehlah ini jadi modal pernikahan kami. Nah, tapi ini ketika menikah itu masuklah kami dengan hiruk pikuk pernikahan ya. Ternyata buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Saya juga mewarisi karakter dari dari orang tua saya, terutama dari ayah saya. Ayah saya itu orangnya penyabar, penuh kasih gitu ya. Tapi dia memendam perasaan. Jadi ketika mengalami rasa sakit, ayah saya nggak mau terbuka, mengatakan bahwa ya saya sakit, tapi bapak saya selalu simpan, selalu menekan perasaannya, walaupun nanti akhirnya jadi stres gitu ya. Nah, saya menuruni karakter ayah saya, suami saya menuruni karakter ayahnya yang kasar. Nah, masing-masing itu membawa luka batin dari keluarga masa lalunya. Nah, kebetulan luka batin saya itu karena saya itu kan ngefans sekali dengan ayah saya, sangat dekat dengan ayah saya, dan saya memang saya sudah cerita kalau orang-orang yang sudah mengikuti materi-materi saya ya, sesi-sesi saya sering cerita tentang luka batin. Luka batin saya sangat terluka dengan ibu saya. Karena kalau ayah saya itu kan penyabar, lemah lembut, ibu saya kasar, galak gitu ya. Dan saya sangat takut dengan orang yang otoriter, yang dominan gitu. Kalau ada orang bentak sedikit aja dunia saya itu udah kayak runtuh gitu. Nah, bayangkan saja ya, saya yang mewarisi sifat ayah saya yang lemah ya, selalu ngalah, tapi menahan rasa sakit, nutupin rasa sakit. Terus saya juga takut dengan figur saya takut dengan orang yang mirip dengan ibu saya.
ketemu dengan suami saya yang 11-12 dengan ayahnya dan 11-12 dengan ibu saya gitu kan. Itu saya benar-benar rasanya apa ya, setelah bulan madu berakhir itu apa ya, mungkin saya sudah di ambang rasanya itu sudah kayak di depan pintu neraka gitu ya. Kemudian masing-masing menuntut atau menginginkan pasangan untuk memenuhinya. Jadi saya menuntut, aku tuh udah meninggalkan keluargaku, meninggalkan kasih sayang dari ayahku. Harusnya kamu menjadi pengganti ayahku dong, yang memberikan kasih sayang, kelembutan gitu, kesabaran gitu. Nah, suami saya juga menuntut, harusnya kamu itu ini dong, menjadi pengganti ibuku yang pinter masak, yang ketika bapakku ngomel-ngomel, bapakku kabur, ibuku mencari, bapakku melakukan KDRT, apa namanya, nah dua-duanya ini saling menuntut. Kemudian sama-sama kecewa dan saling menyalahkan. Nah ini ya, jadi flashback. Setelah, tentunya setelah saya rumah tangga sudah kacau, sudah tidak bisa diselamatkan, dan waktu itu saya sudah punya anak hampir 3. Jadi anak saya yang pertama waktu itu umur kelas 4 SD, saya ingat kelas 4 SD. Adiknya masih umur 1, yang kedua itu 1,5 tahun, yang paling kecil itu masih di kandungan umur 6 bulan. Suami saya pergi dan mencari perempuan yang bisa memenuhi kebutuhan dia, yang bisa menjadi figur mamanya gitu ya. Dan kemudian saya udah terluka parah gitu, maksudnya begitu terpuruk, hidup saya hancur, saya sangat malu, saya menarik diri, depresi, kemudian akhirnya saya dilayani oleh tim solusi. Kalau teman-teman tahu yang sering melayani di SCTV itu ya, tim apa namanya, yang jawaban.com ya. Saya dulu pertama kali klien solusi itu sebelum ketemu dengan konselor profesional ya. Dan waktu itu sampai saya 2 kali diminta kesaksian di SCTV. Ini salah satu klien yang dilayani oleh solusi gitu ya. Nah, setelah dilayani oleh solusi, kemudian saya juga solusi bilang ini perlu penanganan profesional gitu ya. Terus akhirnya saya mencari, akhirnya saya ketemu dengan Pendeta Julianto Simanjuntak. Terus akhirnya saya memutuskan untuk kerja bersama beliau gitu kan. Terus akhirnya dapat beasiswa untuk magister konseling. Kemudian setelah lulus kebetulan juga dapat beasiswa kembali untuk ambil S2 teologi. Nah, setelah itu kan saya jadi flashback, apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, sebenarnya saya yang dibesarkan oleh ibu yang dominan gitu ya, dalam keluarga yang tidak ideal, saya membawa luka. Jadi saya punya kebutuhan akan nilai diri dan penerimaan. Ya. Jadi saya dibesarkan oleh ibu yang dominan, sering menghukum, menuntut sempurna. Dulu itu waktu kecil saya itu kalau tulisan saya jelek pun disuruh ulang. Kemudian kalau saya apa namanya, nilai saya 90 itu pun ibu saya nggak puas kalau ada anak lain dapat 100 gitu ya. Sering membanding-bandingkan dan itu meninggalkan banyak luka batin. Terutama saya menjadi orang yang haus akan penerimaan dan haus akan nilai diri. Nah, ini sangat sangat mudah tersinggung ketika bertemu dengan orang yang kurang menghargai dan mudah tersinggung dengan kritikan, dengan penolakan. Nah, bagaimana dengan suami saya? Ya, dia juga banyak
luka batin, ya. Dia mengalami trauma, kekerasan, dan luka batin akibat disharmonis pernikahan orang tuanya, ya. Nah, itu setiap kali ada konflik dengan saya, suami pasti kabur, gitu ya. Nah, kalau saya kabur karena saya repot ngurusin anak, saya nggak mencari. Nah, dia makin terluka di situ, ya. Karena dulu ayahnya kalau kabur, mamanya mencari, gitu. Nah, itu ya dari flashback itu kami menyadari bahwa sama-sama ingin dihargai, bukan ingin menghargai. Sama-sama ingin diterima, dan tidak ingin dituntut. Ingin dimengerti, bukan untuk saling mengerti, gitu ya. Ketika pasangan tidak memenuhi keinginan kita, maka masing-masing mudah tersinggung, mudah kecewa, dan melarikan diri untuk mengurangi rasa sakit. Saya merasa tersakiti oleh sikap suami saya lari ke karir, lari ke pekerjaan, lari ke sibuk ngurusin anak-anak, menyibukkan diri. Sementara suami melarikan diri mencari kesenangan dengan wanita yang lebih bisa memenuhi kebutuhan emosi dia. Dan akhirnya memang 10 tahun pernikahan saya syarat dengan konflik, berkali-kali dinodai dengan perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, dan akhirnya berakhir dengan perceraian, ya. Perceraian ini sebelum perceraian itu diawali dengan di tahun ke-10 suami saya menikah lagi dengan wanita lain, baru 3 tahun setelah itu kami bercerai. Nah, ini dari judul buku itu kan diselamatkan oleh cinta ilahi. Tadi kan hidup saya hancur karena cinta manusiawi, ya. Kemudian saya diselamatkan oleh cinta ilahi. Bersyukur ada anugerah pengampunan dan penerimaan dari Tuhan, ya. Saya sungguh merasakan Tuhan itu memberikan cinta yang tak bersyarat untuk saya. Kemudian saya merasakan kasih setia dan pemulihan dari Tuhan melalui konseling dan forgiveness terapi. Kemudian saya juga menjalani logoterapi untuk menemukan makna hidup saya yang baru. Karena kalau saya memaknai hidup sebagai seorang istri, itu pasti udah hancur lah. Karena udah ditinggalkan gitu. Jadi saya harus membuat makna hidup. Walaupun hidup saya hancur, saya harus menemukan makna hidup saya yang baru gitu ya. Kemudian saya mendapatkan hikmat bijaksana dari Tuhan untuk melihat karya Tuhan di balik peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan akhirnya saya tulis dalam bentuk dalam buku itu ya. Sebenarnya itu buku itu juga termasuk untuk naratif terapi ya. Saya menulis rasa sakit saya, pengalaman yang tidak menyenangkan, nulisnya sambil nangis itu setelah itu lebih ringan gitu ya. Kemudian saya juga mendapatkan hikmat bijaksana dari Tuhan dan dimampukan untuk membantu anak-anak saya, 3 anak saya untuk meminimalisir dampak negatif dari KDRT, perselingkuhan dan juga perceraian. Ini sangat besar dampaknya ya. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis saja belum tentu baik gitu kan, apalagi yang jelas-jelas dibesarkan dalam keluarga yang syarat konflik, yang ayahnya sering berselingkuh dan bahkan kabur dari rumah dan menikah lagi, meninggalkan anak-anaknya dan selama pernikahan itu memang banyak melakukan KDRT gitu ya. Nah kemudian ini saya belajar dari kesalahan saya ya. Ini ada di buku saya tulis juga untuk apa? Untuk supaya pembaca itu belajar dari kesalahan saya gitu ya. Ini juga saya ajarkan untuk anak-anak saya gitu. Saya bermaksud menulis buku itu karena apa? Supaya saya nggak ngomong berulang-ulang gitu. Dulu sering diminta kesaksian di mana-mana gitu.
saya harus ngulang-ngulang omongan itu gitu. Ya udahlah saya tulis aja supaya bisa serentak gitu. Bisa orang Kupang, orang Toraja bisa membaca hal yang sama dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Kemudian ini yang nanti teman-teman bisa lihat dari ajaran yang saya ajarkan ini, nanti teman-teman bisa mendengarkan kesaksian dari anak sulung saya. Bagaimana sih hasil didikan yang sebenarnya dia udah cacat ya. Kalau gelas itu sudah retak ya, retak karena dia juga pernah jadi korban KDRT ayahnya, dia kehilangan figur ayahnya, ya dia dibesarkan dalam suasana konflik, bahkan ketika ayahnya sudah nggak ada, maksudnya sudah berhenti kekerasan yang dia terima tuh, tapi kan dia juga dibesarkan oleh single parent yang penuh perjuangan gitu ya, yang nggak mudah, yang ekonomi mepet dan sebagainya ya. Dan kebetulan juga saya harus bekerja gitu kan. Saya hanya punya waktu malam hari 2 jam bersama anak-anak. Tapi saya tetap ajarkan ya. Jadi ini saya ajarkan kepada anak-anak saya bahkan sejak kecil, sebelum anak-anak saya timbul kalau orang bilang itu sebelum akil balik, sebelum dia tertarik dengan lain jenis, saya sudah ajarkan ini. Yang pertama saya bilang orang hidup itu perlu menetapkan tujuan hidup atau panggilan hidup. Dia harus menemukan. Jadi saya doktrin anak saya bahwa Tuhan itu menciptakan kita supaya berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, supaya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Ya. Makanya perlu menetapkan tujuan atau panggilan hidup sebelum Anda memilih studi atau profesi yang akan digeluti. Dari kecil itu saya sudah kalau anak kecil kan, cita-citamu apa gitu, itu bagi saya serius. Enggak, kalau misalnya cita-citaku dokter, saya serius apakah benar dia akan menjadi dokter gitu ya. Saya kasih tahu dokter itu seperti ini gitu. Dan memang anak saya itu dulu kepengen jadi pelukis gitu. Itu pun saya sampai bawa ke anak saya yang sulung itu ke teman saya yang jadi staf LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, yang dia bagian desain grafis, dia melukis tokoh-tokoh Alkitab gitu ya. Karena saya berpikir bahwa kalaupun dia jadi pelukis, harus pelukis yang memenuhi panggilan dari Tuhan gitu, yang memuliakan Tuhan gitu, bukan hanya sekedar seniman gitu. Kemudian tujuan atau panggilan hidup itu akan menjadi batu penjuru kemana akan mengarah. Nah, anak saya yang pertama itu panggilan hidupnya sebenarnya waktu kecil itu dia kepengen jadi pelukis gitu. Terus akhirnya waktu SMA itu sama kepala sekolahnya, sama suster dibilang, melukis jadikan hobimu, tapi pilih satu profesi lagi. Terus anak saya masih bingung itu antara dia senang sekali akuntansi dan dia sampai ikut kayak kejuaraan-kejuaraan untuk akuntansi. Dia dapat juara, dia memang pinter gitu. Dan waktu itu saya pikir oke, nggak apa-apa masuk STAN gitu kan. Tapi terus saya bekali supaya nanti jadi pegawai pajak yang jujur gitu. Tetapi ternyata Tuhan itu membelokkan ya. Sebelum dia lulus SMA, Tuhan sudah kasih beasiswa penuh untuk masuk ke Teacher College di UPH Karawaci. Jadi akhirnya dia bilang waktu lulus SMA saya tanya, jadi mau kuliah di STAN enggak gitu. Uang sudah disediakan gitu. Anak saya bilang enggak. Kalau memang enggak boleh di beasiswa Teacher College ya udah enggak usah kuliah gitu. Oh ya udah, saya kasih izin masuk ke Teacher College. Toh dapat beasiswa 100%, pakaian dikasih, makanan dikasih, asrama juga dikasih gitu. Jadi saya nggak keluar apa-apa gitu kan. Jadi dan anak saya waktu itu menulis kesaksian, pernah menulis di majalah kesaksian, dia bilang bahwa Tuhan itu menyelamatkan dia, menangkap dia. Kalau dia sampai bilang bahwa dia itu dulu sebenarnya waktu SMP, SMA itu dia punya kenakalan.
dia tuh sering banget menyelewengkan uang SPP gitu kan. Dan dia bilang, kalau aku di STAN, aku jadi Gayus Tambunan kedua gitu. Makanya Tuhan menangkap aku ya untuk masuk ke sini, karena masuk di asrama Teacher College itu masuk dengan seperti seminari gitu ya, dengan disiplin rohani yang ketat gitu. Bahkan anak saya bilang lahir barunya itu di sana gitu. Benar-benar merasa sampai dia punya relasi pribadi dengan Tuhan itu ketika hidup di asrama. Nah, kemudian ini yang saya juga sering ajarkan ya, hunting. Kalau mau cari pasangan hidup itu ya hunting, nggak cuma diam gitu ya. Perluas pergaulan pertemanan kalian dalam komunitas yang mendukung pertumbuhan. Jangan ke komunitas yang sembarangan ya. Kemudian ini bukan pacar ya. Cari pertemanan seluas-luasnya gitu. Kemudian saya bilang, carilah teman sebanyak mungkin dari keluarga yang memiliki nilai-nilai atau value yang sama, atau minimal menghormati keluarga kita, menghormati value keluarga kita. Contohnya, value keluarga saya itu, saya bilang kita menjaga kekudusan, tidak ada free sex, tidak ada seks sebelum nikah gitu. Itu value. Tidak ada pacaran gitu ya. Nah, saya bilang kamu bertemanlah dengan orang-orang yang seperti itu. Kenapa? Itu juga untuk menyelamatkan mental anak saya gitu ya. Kenapa? Kalau anak saya berdiri teguh untuk tidak gonta-ganti pacar gitu, terus pasti teman-temannya akan membuli gitu ya. Bahkan dulu kalau anak saya itu kalau anak saya nggak mau nongkrong gitu ya, itu selalu dibilang ini, masih siang gini kok mau pulang, Banji aja belum keluar gitu. Ya, jadi maksudnya kamu anak mami ya gitu. Coba kalau dia berteman dengan orang-orang yang menghormati nilai-nilai keluarga kami, pasti anak saya nggak mau nongkrong, pasti dia hargai ya. Kemudian saya bilang, carilah calon pasangan yang mendukung tujuan atau panggilan hidupmu. Nah, makanya waktu anak saya bilang, begitu dia menetapkan, oke aku mau jadi guru Kristen, karena dia dapat beasiswa di Teacher College itu, dia bilang, ya saya arahkan untuk kalau nanti cari pasangan itu yang mendukung panggilan hidupnya gitu. Jangan jangan cari pasangan yang mungkin merendahkan profesi guru, atau yang mungkin orang yang matre gitu ya, yang apa-apa dinilai dari uang, karena tahu sendiri kan guru itu ya berkatnya ya pas-pasan ya, walaupun pas butuh pas ada gitu ya. Kemudian saya bilang bahwa memilih calon pasangan itu harus seiman dan sepadan ya. Jadi kualitas iman Kristiani dan kematangan rohani itu menjadi syarat mutlak dalam memilih pasangan. Ini bisa teman-teman baca sendiri di Korintus 6 ayat 14 ya. Memang kita kan tidak diperkenankan untuk memilih pasangan yang tidak sepadan. Nah, kesepadanan calon pasangan itu bisa dilihat dalam penyerahan diri kepada Tuhan, gitu ya. Jadi kalau saya bilang nggak ada gunanya juga kalau saya bilang ke anak saya, Dika, nggak ada gunanya juga kamu mau menyerahkan diri kepada Tuhan, tapi kalau kamu ambil calon pasangan yang nggak takut akan Tuhan, gitu, sia-sia jadinya, kan pasti akan konflik dan nggak akan sejalan. Kemudian juga dilihat dari kedewasaan imannya, kematangan emosinya, intelektualnya, pendidikannya, latar belakang keluarganya gitu ya. Kemudian nah ini salah satu contoh, salah satu ciri, beberapa ciri ya, bukan salah satu. Ciri-ciri calon pasangan yang baik atau yang bisa dikatakan kita yang seiman dan sepadan itu yang bukan hanya sama-sama Kristen, KTP-nya Kristen, bukan seperti itu ya. Tetapi yang sungguh-sungguh sama-sama takut akan Tuhan gitu ya.
sama-sama yang lahir baru dan sebagainya. Nah, ini orang yang sama, kalau orang yang seiman dan sepadan harusnya dia makin mendekatkan kita dengan Tuhan. Kalau yang tadi pengalaman saya kan enggak ya, saya malah justru makin jauh dengan Tuhan, makin meninggalkan jadwal PA di malam minggu dan sebagainya. Kemudian harusnya membuat kita semakin berharga di hadapan Tuhan. Nah, kalau pengalaman saya ya, pengalaman saya digandeng-gandeng, disentuh-sentuh, dicipika-cipiki gitu ya, itu saya merasa kotor loh. Terus saya merasa bahwa aku nggak mungkin ganti pacar walaupun ada orang yang lebih baik. Karena aku malu nanti kalau dia ngomong-ngomong ya, kalau aku sudah dicium, wah mati nih gitu ya. Nah, sebenarnya kan dia memperlakukan saya tidak berharga di hadapan Tuhan. Saya merasa diri saya kotor ya. Kemudian harusnya mendekatkan kita dengan keluarga. Beda dengan pacar saya waktu itu ya. Dia malah menjauhkan dari keluarga saya karena apa? Karena kakak saya nggak suka, ibu saya, keluarga saya juga nggak suka, nggak pernah saya bawa pulang. Ya kalau gitu malam mingguannya nggak di rumah, malam mingguannya di tempat wisata gitu. Dan harusnya calon pasangan yang seiman itu harusnya mendekatkan kita dengan persekutuan orang percaya dan membantu kita memenuhi norma masyarakat. Jadi kalau ada calon pasangan yang ngajak, yang misalnya grepe-grepe atau mungkin yang menghendaki kita berpakaian vulgar dan sebagainya gitu ya, kemudian kita dicela sama orang sekitar, itu sebenarnya itu salah satu peringatan ya, warning bahwa apakah benar dia ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini juga penginjilan tadi kan saya bilang ya, dulu setiap kali saya ditegur, kamu kenapa harus sama orang dia bukan orang Kristen. Saya bilang, saya membawa satu jiwa untuk Tuhan, pasti malaikat bersorak-sorai gitu ya. Nah, padahal sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kita berpasangan dengan orang yang tidak seiman dengan alasan apapun, bahkan alasan penginjilan. Dan ini ya, bahwa menikah dengan orang non-Kristen dengan alasan membawa jiwa untuk Tuhan seperti yang saya lakukan, itu sebenarnya hanyalah alasan yang dibuat-buat untuk menghalalkan keinginan pribadi supaya tampak lebih Kristiani. Nah, ini bukan saya menuduh ya, menuduh. Ini pengalaman hidup saya loh, pengalaman hidup saya. Kalau kita menikah ya, kalau memang kita takut akan Tuhan ya harusnya menikah sesuai ketentuan dari Tuhan. Bahkan mengawalinya pun harus dengan cara yang benar. Kemudian tentang menjaga kekudusan hidup. Saya sering ajarkan kepada anak-anak saya itu dengan istilah abstinen. Abstinen itu pantang. Ya, pantang. Kayak orang berpuasa. Nah, ini latar belakangnya ya. Perilaku seksual itu merupakan tindakan yang didasari oleh dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan kesenangan dari organ seksual melalui berbagai tindakan ya, bisa menyentuh, bisa mencium, bisa gosok-gosok dan sebagainya. Nah, beberapa orang mengekspresikan perilaku seksual ini melalui kegiatan seperti pacaran, berciuman, necking. Necking itu cium leher ya, petting itu tindih-tindihan tapi nggak buka baju. Mungkin dengan masturbasi atau berhubungan seksual. Sementara ada beberapa orang yang menahan dorongan seksual tersebut atau abstinen. Nah, saya bilang ke anak-anak saya untuk menyelamatkan hubungan pernikahan kalian dari muda itu harus abstinen. Abstinen itu pantang, ya, pantang seks sampai nanti Tuhan memperkenankan seks. Karena Tuhan itu menganugerahkan seks dalam pernikahan Kristen, dalam pernikahan yang diberkati, ya, baru baru boleh dinikmati. Kalau menikmati seks di luar nikah berarti itu kayak mencuri-curi, menikmati hal yang haram ya.
Nah, abstinen secara harafiah berarti tidak melakukan atau pantang. Abstinen secara seksual harus dilakukan dengan penuh kesadaran untuk tidak melakukan sebagian atau semua aspek yang berkaitan dengan aktivitas hubungan seksual. Nah, kalau saya waktu muda dulu, orang tua saya itu hanya melarang untuk hubungan hubungan intim, intercourse, ya maksudnya hubungan suami istri. Karena nanti, dan ibu saya itu salah bilang, kalau kamu melakukan hubungan seks di luar nikah, ya nanti kamu hamil, keluarga malu gitu. Nah, itu menurut saya itu tidak terlalu kuat ya. Kalau saya bilang bahwa ini kaitannya untuk menyenangkan hati Tuhan loh. Tuhan itu kudus dan kita harus kudus, harus menjaga kekudusan. Salah satunya dengan menjaga kekudusan seksual gitu ya. Kalau sampai melakukan hubungan seksual, hubungan seks di luar nikah, itu Tuhan itu melukai hati Tuhan. Saya seperti itu saya ajarkan kepada anak-anak. Kalau kamu bisa abstinen gitu. Jadi kayak orang muslim itu puasa ya, orang puasa begitu diperbolehkan untuk buka puasa itu kan wah puas gitu ya. Cuman makan kolak aja udah puasnya setengah mati itu. Nah, saya suka ajarkan kepada anak-anak saya seperti itu. Ketika kamu menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, ketika masuk dalam pernikahan kudus, kamu nanti akan menikmati betapa nikmatnya hubungan seksual itu. Jadi, kamu harus pantang, gitu ya. Nah, alasan abstinen adalah untuk menjaga kekudusan hidup supaya lebih mendekati tujuan penciptaan dari Tuhan. Nah, abstinen ini diwujudkan dalam pantang atau menunda waktu pacaran. Kalau saya bukan hanya soal, karena tadi ya, kalau saya sebenarnya di sini itu sudah tidak memenuhi nih, di sini ya. Di sini nih. Nah, harusnya kan saya tidak melakukan semuanya ya kalau abstinen. Tapi saya kan melakukan sebagian itu. Sentuhan tangan, remes-remesan tangan itu juga sudah menimbulkan gairah ya. Terus membiarkan diri dielus-elus rambutnya, dibelai-belai gitu ya. Terus dicipika-cipiki gitu kan. Ciuman bibir gitu. Itu sudah berarti saya sudah tidak abstinen ya, sebagian. Jadi sebenarnya kalau di mata kalau ngomong kekudusan, sebenarnya saya sudah melanggar kekudusan ya. Nah, ini yang saya ajarkan, termasuk sekarang ini saya juga mendampingi anak saya yang paling yang nomor 2 dan nomor 3 ya, yang belum menikah. Anak saya yang nomor 2 semester 6, anak saya yang ketiga itu semester 4. Nah, itu saya selalu bilang manfaatkan waktu remaja, waktu muda itu untuk senang-senang ala remaja gitu. Untuk dengan teman sebaya gitu, bukan dengan lain jenis gitu. Lain jenis itu nanti udah kayak mau kayak papa mama gitu, ke sana kemari gitu. Padahal kalau anak laki-laki nih, anak laki-laki harusnya masa remaja ya futsal, sepak bola, mungkin berenang sama teman-temannya gitu, nongkrong sama teman-temannya gitu kan. Mungkin camping, naik gunung gitu. Nah, ini ya mengisi waktu remaja atau masa muda dengan persahabatan yang seluas-luasnya. Pilih calon pasangan pada saat yang tepat. Saya selalu bilang ke anak saya, pilih pacar itu mulai berpacaran itu H-2 tahun sebelum pernikahan. Ya, pantang gonta-ganti pacar. Makanya kalau anak saya selalu saya istilahnya lepaskan untuk bergaul dengan seluas-luasnya. Kalau ada gebetan atau apa ya, ada teman lain jenis yang mungkin PDKT atau anak saya yang PDKT gitu. Terus nanti mereka terus ceweknya batas-batasin, anak saya nggak boleh bersahabat dengan cewek lain gitu. Oh, saya sangat marah. Saya sangat marah. Saya bilang
waktu muda itu gunakan untuk bergaul seluas-luasnya. Saya bahkan bilang, emang siapa dia? Kok batasin kamu? Ibu kamu yang melahirkan aja tidak pernah membatasi kamu mau main futsal sama teman kamu, kok dia baru kenal kemarin sudah membatasi. Dan saya juga bilang bahwa tidak baik gonta-ganti pacar. Makanya tahapnya itu bersahabat sebanyak-banyaknya. Setelah memikirkan pernikahan, 2 tahun sebelum menikah, saya suka bilang ke anak saya, kamu mau menikah umur berapa? Gitu. Anak saya bilang 22 misalnya. Anak saya bilang 24 mau menikah. Oke, kalau 24 menikah, berarti umur 22 ya pacarannya. Nah, sebentar. Adek, maaf, ya. Jadi itu ya. Jadi kalau saya selalu bilang ke anak saya, mau menikah umur berapa? Kalau anak saya yang paling kecil malah bilang, Bu, kayaknya emas itu ribet ya. Sekarang memikirkan S2 masih harus memikirkan pembagian uang untuk keluarga sama untuk S2. Gimana kalau Mika, anak saya yang kecil, S2 dulu baru menikah? Oh ya, kalau memang seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi berarti misalnya targetnya 30 mau menikah. Berarti 28 ya pacarannya, saya bilang gitu ya. Jadi terus gimana dong? Kalau dan saya selalu ajarkan kepada anak-anak, kalau tertarik dengan lawan jenis itu normal, ya itu normal. Tapi jangan dieksekusi, jangan bilang ke orang yang kamu sukai dan jangan bilang ke orang lain. Nanti disampaikan gitu ya. Cukup kita ngobrol di keluarga, oh itu aku tertarik sama ini gitu. Biasa kalau sudah diobrolin gitu, ya sudah sebatas tertarik gitu ya. Kalau memang tertarik tapi tetap dalam persahabatan, terus dilihat-lihat dari keluarganya dan sebagainya, dan nanti memantapkan pacaran H-2, maksudnya 2 tahun sebelum menikah ya boleh-boleh saja gitu ya. Yang penting tidak gonta-ganti pacar. Kenapa? Gonta-ganti pacar ini efeknya adalah ini pengalaman saya juga gitu. Pengalaman saya dan banyak klien saya, kalau yang gonta-ganti pacar itu ketika konflik, ketika pasangan menyebalkan, dia akan compare dengan pacar-pacar yang dulu gitu ya. Nah ini bagusnya anak saya itu nggak pernah compare. Mantu saya itu keras kepala, sering jutek, nggak terlalu cantik gitu ya. Kadang sering ngotot, maksudnya sering ini ya, ya memang namanya keras kepala. Tapi anak saya tidak pernah berpikir untuk membandingkan dengan orang lain, karena dia memang belum pernah. Jadi dia pikir ya itu yang ada di depannya, istrinya itu yang terbaik. Gitu. Kemudian, nah kita juga harus memperhatikan pohon keluarga, ya. Kalau mau memilih pasangan itu harus memperhatikan pohon keluarganya, latar belakang keluarganya seperti apa, riwayat pernikahan orang tua sendiri dan calon mertua. Ya, karena apa? Kalau belum ada pemulihan, pernikahan itu, riwayat pernikahan orang tua itu akan diwarisi oleh anaknya. Ya, makanya saya sangat takut kalau karena saya tahu teorinya, riwayat pernikahan itu akan diwarisi oleh anaknya. Jadi riwayat pernikahan saya yang penuh konflik, ada perselingkuhan, ada KDRT, bahkan perceraian, itu ada kemungkinan diwarisi oleh anak saya. Makanya dari kecil saya sudah berusaha untuk anak ini supaya pulih. Supaya saya selalu bilang, pernikahan orang tuamu ini salah gitu ya. Jadi lihat belajar dari kesalahan ibu gitu ya. Kemudian lihat kesehatan mental keluarganya. Nah, salah satu saya juga melihat bahwa kesehatan mental keluarga suami saya itu tidak bagus, karena setiap kali emosi, ayahnya emosi terus lempar piring, nampar istri dan sebagainya. Itu nggak sehat dalam mengelola emosi. Kemudian juga harus memulai hubungan dengan hati dan mental yang sehat ya.
sadari kondisi kesehatan mental diri sendiri, pelajari kondisi kesehatan mental calon pasangan. Jika masih ada luka-luka batin dari masa lalu atau dari keluarga asal, sebaiknya menjalani konseling atau terapi pemulihan lebih dulu baru pacaran, ya. Kemudian sebelum menikah harus masuk premarital counseling, mempersiapkan pernikahan dengan saling mengenal, saling mengerti, saling membangun, mendukung pertumbuhan gitu ya. Kemudian memahami komponen pernikahan. Jadi saya dari anak saya sudah waktu sebelum menikah itu anak saya waktu mau memutuskan pacaran dia pamit dengan saya, Bu, Dika mau pacaran, gitu. Mau meningkatkan hubungan dari persahabatan ke pacaran. Terus saya bilang ingat ya yang Ibu ajarkan gitu, termasuk komponen ini harus ini. Apakah ini baik diri sendiri maupun calon pasangan itu harus punya tiga-tiganya, nggak boleh. Kalau waktu itu saya kan modalnya cuma komitmen, ya. Suami saya hanya gairah. Nah itu pasti pernikahannya ambruk. Karena masing-masing baik kita maupun calon pasangan kita harus punya tiga-tiganya ini ya. Harus ada gairah, harus ada komitmen, harus ada keintiman. Keintiman itu maksudnya kayak chemistry, ya, chemistry dalam hal mungkin kalau lagi ngobrol pekerjaan nyambung, lagi ngobrol tentang teknologi nyambung gitu ya, ngobrol firman Tuhan nyambung, itu keintiman. Nah, kemudian miliki mentor pernikahan. Jadi harus punya kakak atau bapak rohani yang bersedia membagikan jejak-jejak perjuangan dalam membangun pernikahan yang sehat, ya. Kalau saya sering bilang ke anak saya bahwa orang tuamu sudah memberikan contoh yang tidak baik. Nah, makanya kamu harus pilih mentor di gerejamu untuk yang bisa jadi diikuti jejaknya, gitu ya. Kemudian jika terjadi masalah dalam pernikahan, segera hubungi mentor atau konselor Kristen. Hindari curhat kepada teman, nongkrong atau mantan, ya, kalau yang punya mantan. Dan selalu ingat tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan Kristen itu bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau teman-teman di sini mau tujuan pacaran atau tujuan menikah itu untuk mendatangkan kebahagiaan, lebih baik berdiam diri untuk kembali lagi bersaat teduh, memikirkan apa sih tujuan hidup, apakah tujuan pacaran, apa tujuan pernikahan, ya. Kalau masih kebahagiaan, karena memang tidak ada sih yang pernikahan yang memberikan kebahagiaan, melulu kebahagiaan, ya, karena memang justru memang dalam pernikahan itu bisa menjadi sumber kebahagiaan, tapi juga bisa menjadi sumber masalah, karena memang Tuhan sendiri bilang ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Nah, siapa yang menajamkan kita? Pasti pasangan hidup, ya. Tujuan pernikahan Kristen adalah untuk pertumbuhan supaya semakin hari semakin serupa Kristus, dan untuk menjalankan mandat budaya, beranak cuculah, penuhilah bumi. Itulah tujuan pernikahan Kristen. Nah, ini semuanya sudah saya tulis di buku Semua Karena Cinta. Ini bisa didapatkan di Tokopedia, ada Sabda Bookstore di Tokopedia. Kemudian kalau teman-teman di Toraja itu bisa mendapatkan buku ini di toko buku di bawah kantor wilayah 3, ya. Atau boleh menghubungi saya. Nah, ini teman-teman boleh yang mau konsultasi atau nanti kalau kemarin sudah ngobrol dengan panitia, kalau ada teman yang mau curhat, ya malu tanya di forum gitu ya, atau nanti nggak kebagian waktu untuk bertanya, boleh hubungi saya ya di 089-655-157746. Tapi nanti harus bersabar karena saya sebagian besar waktu saya untuk melayani
kelompok pemulihan hati. Pagi dan malam itu saya biasanya sibuk. Nah, siang hari itu saya baru ada waktu. Nah, ini sebenarnya saya mau mengajak anak saya yang sulung itu namanya Judika Ekaristi Putra Immanuel, yang dia yang ini saya bilang kayak kelinci percobaan saya ya, kelinci percobaan saya, dan ini berhasil. Kemudian sekarang dia mengajarkan ke adik-adiknya. Jadi ini sejak kecil saya bimbing tentang kekudusan hidup, ya. Kemudian SMP itu saya ajak ke Surabaya untuk mengikuti KKR kekudusan seksual yang dibawakan oleh Dr. Andik Wijaya. Itu seorang yang sangat mencintai Tuhan. Dia dia ahli seksolog, jadi dokter medis yang kesehatan reproduksi. Dia ngomong tentang hormon yang pasien yang berkonsultasi itu seperti konsultasi sama dokter Boyke lah, tapi ini dokter Boyke versi Kristiani. Jadi nggak hanya ngomong firman Tuhan aja, tapi ngomong tentang seksual gitu. Dan itu bisa diterima sama anak remaja gitu ya. Kemudian waktu SMA itu pernah dekat dengan anak ABG, adik kelasnya. Lalu kesenangan masa remajanya jadi terganggu. Tidak boleh futsal, mau pergi berenang sama temannya nggak boleh, mau main game di warnet sama temannya nggak boleh. Terus saya tanya gitu. Terus pulangnya terlambat karena dia harus nganter cewek ABG itu ya dari sekolah ke rumahnya. Terus saya tanya, kenapa kok sekarang nggak pernah futsal gitu? Kan nggak pernah dipakai sepatunya, terus nggak pernah bawa bola gitu ya. Terus dia bilang bahwa ada cewek yang sedang PDKT dan melarang. Terus saya cuma bilang, waktu itu anak saya umur berapa ya? 16 tahun kalau nggak salah. Saya langsung bilang, oh jadi 2 tahun lagi ibu mau mantu ya? Gitu. Saya bilang gitu. Loh enggak Bu, enggak gitu. Saya bilang, loh kan prinsip dalam keluarga kita pacaran itu H-2 ya. Jadi kalau 16 tahun sudah pacaran berarti 18 tahun siap menikah ya. Bagus dong kalau 18 tahun menikah, jadi ibu nggak perlu keluar uang untuk kuliah ya gitu. Oh dia langsung nggak mau. Nah makanya lebih baik kamu berteman dengan, saya bilang, semasa remaja itu puas-puaskan kehidupan remajamu, mau nongkrong sama teman-teman, mau camping, mau main bola, puaskan di situ. Jangan sampai nanti karena waktu remajanya sibuk pacaran, sibuk kayak papa mama, masuk ke pernikahan baru inget pengen main bola gitu kan. Itu kebalik-balik gitu. Dan akhirnya waktu lulus S1 terus akhirnya anak saya bisa mengerti, terus dia bilang oke, ibuku apa yang diajarkan ibuku benar gitu. Karena dia juga pengen menikmati kesenangan masa remajanya dengan teman-teman sebayanya. Kemudian waktu lulus S1 sebenarnya dia sebelum lulus pun dia sudah mengincer gitu ya. Mengincer ada cewek lah, sebut aja calon pacar gitu. Nah, terus waktu dia ngincer, terus waktu lulus tuh dia bilang sepakat jadian yuk gitu. Tapi ceweknya ini terlalu bucin. Nah, ternyata begitu lulus itu karena anak saya dapat beasiswa, calon pacarnya juga dapat beasiswa, jadi dia kan harus tugas mengajar. Anak saya ditugaskan di pedalaman Lampung, calon pacarnya ini yang udah ditembak akhirnya jadian itu tugas ke Medan, tapi enggak jadi LDR. Tapi ternyata pacarnya ini bucin ya, baru jadian seminggu terus terpisah gitu kan. Dan ternyata ceweknya kesepian. Ternyata bucinnya dengan siapapun dia bucin. Dari ceweknya ini kesepian dan selingkuh. Nah kemudian anak saya setahun di Lampung terus dipindahkan ke Rantepau Toraja. 2 tahun di Toraja, 2 tahun mengajar di Sekolah Lentera Toraja.
ketemu sama, maksudnya ketemu sama baru 1 tahun pertama. Tahun pertama di sana dia ada hati dengan taman satu mes perempuan, sama-sama guru gitu. Terus kepala sekolahnya kan tahu, oh ini ya pacaran ya gitu. Iya gitu. Akhirnya baru pacaran 1 semester atau 1 tahun ya. Akhirnya ceweknya dipindahkan ke Kupang. Jadi sekolah Lentera Kupang. Jadi setahunnya LDR. Nah ini nanti yang akan dan itu anak saya memulai pacaran itu masuk tahun ketiga kerja, ya, tahun ketiga kerja. Nah ini yang akan diberi disampaikan melalui video, karena sebenarnya anak saya diundang ke sini, tapi karena anak saya itu dia kekeh, dia tidak mau meninggalkan acara dia. Nah, malam ini dia ada persiapan guru sekolah minggu. Dia harus micro teaching, mempraktekkan apa yang mau diajarkan besok minggu untuk anak sekolah minggu. Dia bilang nggak mau meninggalkan persiapan guru sekolah minggu gitu. Jadi dia hanya memberikan dalam kesaksian dalam bentuk video. Saya akan sharekan. Ya, apakah masih ada seperti kesimpulan atau apa yang mau Mbak Ning sampaikan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab? Langsung aja tanya jawab. Ya. Oke, kita mulai dari awal ya. Pertanyaan yang pertama, ini yang bertanya adalah Wiwit. Ada ya kakak Wiwit ya, Wiwit Indriani. Jadi dia bertanya, terdapat studi kasus perempuan muslim yang memiliki hubungan dengan laki-laki Kristen karena si laki-laki mampu menuntun, mengarahkan, dan membimbing si perempuan tentang pengenalan akan Tuhan Yesus Tuhan. Maka si perempuan ini terjamah hatinya untuk menerima Tuhan Yesus. Si perempuan melakukan ini tanpa sepengetahuan keluarganya. Apakah hubungan ini dapat bertahan dalam Tuhan? Apakah hubungan ini dapat berlanjut menuju pernikahan yang kudus? Silakan Mbak Ning. Ya. Sebenarnya gini, yang tadi saya sudah sampaikan ya, kalau mau penginjilan aja, itu nggak usah dicampur adukkan dengan asmara. Ya, jadi kalau nanti sudah kayak bias ya, seperti saya kan gitu, mau pura-pura menginjili gitu kan, itu kan tadi saya sudah bilang bahwa itu kan sebenarnya untuk pembenaran. Kalau memang mau menginjili ya sudah, injili saja, tanpa maksud yang lain gitu. Kalau nanti dia sudah menjadi seorang yang wanita yang takut akan Tuhan, mau dipacarin ya enggak, ya boleh-boleh aja gitu. Ya tapi kalau penginjilan ya penginjilan saja, tanpa maksud yang lain. Gitu. Iya, karena saya juga pernah tahu nih Mbak Ning ada yang seperti itu ya, terus merasa diri bisa, mampu, tapi malah justru dia yang tertarik. Iya. Banyak yang seperti itu ya. Udah jelas ya, sudah jelas firman Tuhan kan sudah bilang, sudah jelas kita tidak boleh ada maksud lain dengan orang yang tidak percaya Tuhan, gitu. Nah, ada pertanyaan berikut lagi. Apakah, ini sudah terlalu banyak ini ya, jadi susah. Mungkin Kakak Wiwi bagaimana penjelasannya? Atau jangan-jangan sudah? Ya, lanjut. Pertanyaan kedua, Kak Meti. Bentar, udah ini tapi langsung ini lagi nih karena. Oke, saya bacakan, bantu baca ya. Ini dari Kakak Angelina dari Toraja. Mudah-mudahan orangnya masih ada. Shalom, saya Angelina yang bertanya, bagaimana cara mengetahui bahwa pasangan kita atau pacar kita tidak baik atau hanya menginginkan sesuatu dari kita? Ya, singkat. Ya, makanya tahap sebelum pacaran itu, sebelum kita diaduk-aduk dengan gelora asmara gitu ya. Makanya saya bilang tahapnya adalah pertemanan, persahabatan. Dalam persahabatan itu kan kelihatan gitu. Dalam persahabatan itu kelihatan mana yang kalau dia memang
kita nggak yakin baik ya jangan ditingkatkan hubungan jadi pacar gitu. Masalahnya yang sering terjadi kan kita sudah ada gairah dulu, udah ini nih, terus kita ngincer gitu ya, terus baru dilihat sifatnya, kepribadiannya, itu terbalik ya. Seharusnya sebelum kita nafsu kita memimpin otak kita, ya harusnya otak kita yang jalan lebih dulu. Gitu. Ya. Oke, gimana Kakak Angelina? Masih ada orangnya nih. Baik, ditahan nih. Oh, puji Tuhan. Jadi ada yang lebih data kita tahu mana yang didahulukan ya. Didahulukan antara apa tadi Mbak Ning? Antara ya ini dulu ya, otak pikiran yang jernih. Pikiran kita yang jernih daripada gejolak keinginan duniawinya gitu. Oke, saya bacakan lagi pertanyaan berikutnya dari Kakak Joshua Sudarsono. Ini panjang banget nih Kak Joshua, bisa dipersingkat apa? Oke ya, Shalom, saya Joshua Sudarsono ingin bertanya, berbicara tentang cinta ini sangat menarik. Wah, apalagi bagi kita anak muda, betul sekali. Ketika berbicara tentang cinta, ada dua filsuf yang membahas tentang cinta. Pertama, filsafat Barat. Plato membahas ketika kita mencintai seseorang, maka kita harus memendam perasaan itu. Dan jika kita sudah mengutarakan, maka kita harus siap dengan risiko yang ada. Filsafat Timur, Lao Tzu, berbicara bahwa ketika kita dicintai, maka kita akan dikuatkan, dan ketika kita mencintai, maka kita akan mendapatkan keberanian. Dari dua pemikiran ini, saya ingin sekali bertanya bagaimana kita sebagai anak muda menempatkan posisi kita ketika kita membahas tentang pemikiran Plato yang mengatakan cinta harus dipendam. Tapi banyak sekali dari kita yang ingin sekali mengutarakan, tetapi terbebani dengan risiko yang mereka akan hadapi, dan juga sebaliknya bagaimana kita menanggapi pemikiran yang salah tentang Lao Tzu, karena banyak yang salah mengerti tentang hal ini. Terima kasih. Ya, kalau saya sederhana aja ya, sederhana adalah pegangan kita adalah Alkitab. Panduan kita yang paling benar adalah Alkitab. Apa yang Alkitab katakan ya tadi seperti yang anak saya sampaikan di video ya. Jadi yang paling penting adalah seperti Adam yang diberi, kan Adam harus menemukan panggilan dulu gitu kan, menemukan panggilan dulu, nanti dia mencari pasangan juga yang mendukung panggilannya gitu. Nah, bagaimana kalau saya juga mengajarkan ke anak-anak saya, bukan dipendam ya, kalau anak saya masih SD gitu ya, masih SD tertarik dengan lawan jenis, saya sudah ajarkan untuk bicara sama keluarga, bebas bicara. Terus dia bilang inaksir gitu. Oh, artinya naksir itu apa? Tertarik gitu. Terus oh ya kita obrolin aja apa yang disukai gitu. Tapi itu saya bilang dibicarakan dalam keluarga, tidak untuk dibicarakan dengan teman atau kepada yang bersangkutan. Karena apa? Kalau dipendam itu malah nanti gimana sih? Jadi nanti malah meledak ya. Jadi meledak, nggak terkendali. Tapi kalau dibicarakan itu jadi bebannya ringan. Anak saya kalau cerita gitu, oh naksir lo ada cewek gini, ya apa sih maksudnya naksir gitu. Terus diobrolin, lo nanti dia berangkat ke sekolah juga udah biasa aja gitu. Karena rasanya itu dia sudah ceritakan di rumah. Nah, mungkin kalau di sini ada yang sudah punya anak, sebaiknya seperti itu ya. Ajarkan. Kalau saya selalu bilang bahwa seharusnya ini juga peringatan kalau untuk orang tua ya. Ketika anak sebelum waktunya menikah, belum memikirkan pernikahan tapi sudah sering jatuh cinta, mudah jatuh cinta. Sebenarnya itu sinyal peringatan untuk orang tua. Berarti kasih sayang orang tua untuk anak itu yang kurang. Saya sering bilang ke anak saya bahwa kalau kamu merasa kepengen dicintai sama temenmu yang cantik atau apa, sebenarnya kamu itu nggak sadar, sebenarnya kamu masih butuh cinta dari orang tua. Ngomonglah ke ibu, kekurangan ibu apa yang perlu dilakukan supaya kamu merasa dicintai, gitu. Itu ya, karena istilahnya hati itu kan kayak tabung. Kalau tabungnya nggak dipenuhin sama orang tuanya, dia bisa cari kemana-mana dan itu bisa diisi sama orang yang salah. Nah, seperti itu.
Baik. Bagaimana Kak Joshua? Sudah terjawab ya? Ya. Oke. Ya, berikut ada pertanyaan lagi dari Kak Deskiel Sambolinggi. Pertanyaannya adalah, apakah salah ketika seorang laki-laki menganggap bahwa pasangan yang dia pilih adalah asalnya dari Tuhan, sekalipun berbeda keyakinan, dengan dasar berpikir bahwa semua orang adalah karunia dan semua orang dikuasai oleh Tuhan? Bagaimana? Jelas tidak ya. Karena Tuhan bahkan kita masih sebelum kita lahir firman Tuhan sudah ada loh. Sebelum kita diciptakan firman Tuhan sudah ada. Bahwa kita disuruh memilih pasangan yang sepadan. Ya, pasangan yang tadi yang sudah saya sampaikan gitu. Karena kalau bilang ini yang saya wanti-wanti ke anak saya, sebelum anak saya akhir balik, sebelum hormon seksualnya berkembang, saya sudah kasih tahu rambu-rambunya. Kalau kamu nanti tertarik sama lawan jenis, gitu ya, bilang ke ibu, ya, bilang ke di dalam keluarga lah. Berarti itu dia lagi sama aja ngomong, aku nih kurang dikasihi. Jadi ibu nih yang harusnya memberikan kasih sayang lebih lagi gitu. Terus saya bilang seperti itu. Terus kalau benar-benar kalau mau nggak ada, makanya nggak ada mau pacaran mau apa dikendalikan oleh nafsu. Jadi benar-benar anak saya mau pacaran pun memutuskan berarti 2 tahun sebelum menikah. Rencana anak saya pengen menikah di umur 24, berarti 22 baru pacaran. Dan itu dilakukan dengan sadar. Dan dia ngomong ke saya bahwa, Bu, pengen meningkatkan hubungan persahabatan dengan ini menjadi pacaran, gitu. Ya, jadi memang harus dikendalikan. Janganlah otak sebenarnya gini, bedanya manusia sama binatang. Kalau binatang itu dikendalikan oleh insting. Nah, nafsu seks itu sebenarnya semacam insting sih. Nafsu seks ya, hormon seks itu juga insting sih. Tapi kita kan dikasih akal budi sama Tuhan ya. Jadi enggak bedanya manusia sama binatang itu. Kalau binatang sih begitu suka gitu, misalnya ada kucing ketemu kucing tetangga gitu, ya udah jadi di situ. Anggap aja itu anugerah dari Tuhan gitu kan. Tapi kalau kita kan enggak, kita kan dikasih akal budi. Di akal budi, dan seperti tadi yang berkali-kali ditekankan sama di video anak saya tadi kan bilang bahwa cinta Tuhan dulu. Cinta Tuhannya kita harus lebih. Nah, gimana kalau kita cinta Tuhan tapi kita mengabaikan firman Tuhan? Gimana kita ngomong cinta Tuhan kalau kita memilih orang yang tidak mencintai Tuhan? Nah, itu ya. Oke, baik. Kiranya menjawab ya Kak pertanyaannya. Maaf kita agak ngebut ini karena waktu ya. Kita sesi tanya jawabnya sampai jam 20.30, jadi kurang lebih 4 menit lagi ya. Ke pertanyaan berikut dari Kak Jeffrey. Apakah pasangan kita bisa disebut pasangan yang asalnya dari Tuhan ketika dia rajin beribadah di gereja ataupun di luar gereja, tetapi tidak melakukan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Tuhan? Nah, dia itu rajin ibadah. Itu Kristen KTP ya berarti. Jadi tadi dibilang kan yang tadi kesetaraan harus sama-sama ini ya, kematangan rohani ya, kematangan rohani. Karena kalau dia sampai sebenarnya ya kalau dari secara spiritual itu enggak matang. Tapi secara psikologis berarti ada masalah. Kalau orang yang misalnya rajin beribadah tapi dia menindas orang lain gitu, itu berarti ada masalah, kayak ada split ya kepribadiannya. Dia yang dikatakan dengan yang dilakukan berbeda, itu berarti integritasnya sudah ini. Jadi kita jangan sedikit-sedikit pakai nama ini dari Tuhan gitu ya, karena kita juga dikasih free will sama Tuhan ya. Tinggal kita mau pakai free will kita tunduk di hadapan Tuhan atau kita mau pakai untuk melanggar gitu. Ya, kalau teman-teman yang masih ingin bertanya dan belum terjawab bisa hubungi saya. Nanti ketika saya ada waktu saya akan jawab ya. Waktu luang saya biasanya siang hari.
Iya, ada satu lagi yang terakhir, bagaimana jika dalam berpacaran masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda dalam hal hubungan seks? Bagaimana? Ya, ya ini sih mau berbeda, mau mau yang satu modern, satu kolot, tetap pakainya firman Tuhan ya. Firman Tuhan menghendaki kekudusan, ya udah gitu. Mau memandang yang satunya mungkin lebih tertutup, yang satunya lebih agresif, terserah saja. Tapi yang penting tetap menjaga kekudusan, dan seksual itu hanya hubungan seksual itu hanya dilakukan dalam pernikahan kudus gitu. Baik, makasih Mbak Ning. Satu lagi pertanyaan terakhir ya, masih ada 2 menit kita. Dari Katrionis Temang di Toraja, pertanyaannya minta tips atau cara yang perlu diterapkan bagi pasangan Kristen yang baru menikah agar dapat menjaga keawetan dalam rumah tangga. Ya, Ada tipsnya Mbak? tadi sebenarnya kan itu ya, pasti harus premarital counseling sebelum menikah, dan miliki mentor atau kakak rohani, bapak rohani gitu, yang jejak pernikahannya sehat dan dia mau membagikan hidupnya gitu. Ketika ada masalah, pasti dalam rumah tangga pasti ada masalah. Ketika ada masalah dan nggak bisa pasti harus saling menenangkan diri, dan fokusnya adalah bagaimana mencintai Tuhan ya. Karena kalau hanya mencintai pasangan, kadang-kadang pasangan juga membosankan, pasangan nyebelin gitu kan. Jadi modalnya adalah kita cinta Tuhan gitu. Nah, kemudian kalau ada masalah, jangan pernah ngomong ke teman, apalagi mantan, tapi carilah mentor atau konselor. Konselor juga harus konselor Kristen, begitu. Baik, terima kasih Mbak Ning. Ini ada satu lagi, Kak, bagaimana tips menjalani hubungan positif bagi pasangan muda, bagi yang masih pacaran. Tapi ini mungkin Mbak Ning nggak perlu jelas, karena sebenarnya jawabannya adalah semua yang sudah dibahas Iya, tadi dari betul, awal sampai betul, akhir ya. betul. Itulah Iya, tipsnya ya, iya untuk betul. membangun hubungan yang Dan itu positif. ya, saya ini berhasil untuk menolong saya menjaga kekudusan seksual itu adalah nggak ada pacaran, adanya persiapan pernikahan. Makanya saya bilang bahwa pacaran, kita bolehlah menggunakan istilah pacaran, tapi itu dilakukan H-2 tahun sebelum menikah, dan pacarannya itu bukan seperti yang tadi kesalahan saya yang pergi ke bioskop, pergi ke mana tempat wisata. Pacarannya adalah membicarakan tujuan hidup, membicarakan panggilan. Yang laki-laki bilang, aku punya panggilan menjadi guru atau menjadi hamba Tuhan, atau aku panggilanku ingin menjadi pengusaha gitu ya, pengusaha Kristen yang baik. Nah, sambil dikali ini, apakah istrinya akan mendukung panggilan itu gitu. Seperti tadi yang disampaikan anak saya, bahwa kalau nggak mendukung, misalnya panggilannya pengen menjadi guru, tapi istrinya bilang enggak, aku mau jadi businesswoman untuk jadi importir atau apa, oh itu berarti udah nggak akan bisa berlanjut gitu. Kalau dilanjutkan nanti pasti akan ada konflik dan sebagainya gitu. Baik, terima kasih banget Mbak Ning. Ini Ya. rasanya waktunya tuh kurang ya buat kita. Teman-teman masih antusias banget untuk bertanya. Nanti teman-teman bisa menghubungi, tadi Mbak Ning sudah mencantumkan nomor WA beliau, tapi mohon bersabar, jangan buru-buru minta dijawab ya. Kalau beliau sudah ada waktu senggang pasti dilayani. Dan juga bisa juga melalui kami, dan teman-teman bisa follow IG kami untuk bisa melihat event-event selanjutnya, Zoominar selanjutnya yang akan kami adakan. Nah, demikianlah teman-teman acara kita malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang merasa diberkati melalui acara malam hari ini, teman-teman yang rindu juga agar pelayanan kami ini bisa terus dapat berjalan, dan kami bisa bagikan materi-materi selanjutnya yang lebih bermanfaat lagi, yang menarik seperti materi malam hari ini. Jika teman-teman merasa diberkati dan juga mau memberkati pelayanan kami, teman-teman dapat memberikan persembahan kasih ke rekening kami
Blessed to Blessed Ministry, ya. Tidak memaksakan, ini dengan sukarela, dengan sukacita. Jikalau teman-teman diberkati dan juga mau memberkati pelayanan kami, teman-teman dapat mentransfer persembahan kasih berapa saja nilainya, kami tidak lihat besar dan kecilnya, tetapi tentunya support dari teman-teman akan sangat berarti bagi kami untuk meneruskan pelayanan Blessed to Blessed Ministry ini. Gitu saja. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Kita akan ketemu lagi dalam event-event selanjutnya yang akan kami informasikan melalui Instagram kami. Ya, bisa teman-teman pantau terus dan akan kami tampilkan di situ jikalau kami akan mengadakan Zoominar berikutnya. Bye, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Tuhan berkati.